PUPR usul anggaran Rp49 triliun di 2024, termasuk untuk Bandara VVIP IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mengusulkan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp49 triliun untuk 2024. Direktur Jenderal Bina Marga PUPR Hedi Rahadian menyebut dana ini untuk membiayai penugasan pembangunan Bandara VVIP serta akses tol di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Pagu indikatif 2024 sebesar Rp49 triliun belum mengakomodasi penugasan-penugasan, antara lain penugasan Perpres Nomor 31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP untuk mendukung IKN, kemudian penugasan untuk pembangunan tol Seksi 6A, 6B, 6C, Seksi 1 dan Seksi 5B akses IKN yang ditargetkan selesai pada tahun depan, ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa 4 Juli. Ia juga menambahkan usulan tambahan anggaran tersebut untuk alokasi penugasan impres jalan daerah. Agar peningkatan konektivitas jalan daerah pada tahun depan tidak terlambat, kami ingin bahwa impres ini sejak awal sudah masuk dalam postur anggaran, ungkap Hedi. Karena itu, Direktorat Jenderal Bina Marga mengajukan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp49 triliun. Pagu indikatif 2024 adalah Rp49 triliun. Prioritas anggaran untuk 2024 adalah program-program bersifat committed, yakni optimalisasi, pemeliharaan baik jalan maupun jembatan, kemudian rehabilitasi rekonstruksi dan penggantian jembatan, serta penuntasan koridor pembangunan jalan dan jembatan, ujarnya. Ia merinci alokasi anggaran Bina Marga sebesar Rp49 triliun tersebut diperuntukkan bagi program infrastruktur konektivitas sebesar Rp46,60 triliun, serta program dukungan manajemen sebesar Rp2,39 triliun. Adapun rincian program infrastruktur konektivitas 2024 terdiri dari kegiatan reguler sebesar Rp34,75 triliun dan pembangunan IKN sebesar Rp11,85 triliun. Kegiatan reguler mencakup pembangunan jalan, pembangunan jembatan, jalan layang dan underpass, preservasi jalan dan jembatan serta jembatan gantung, pembangunan jalan tol dan cadangan serta lahan tol. Jokowi jualan IKN ke pengusaha Australia. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menawarkan proyek di Ibu Kota Nusantara, IKN, kepada sejumlah petinggi perusahaan Australia. Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan para CEO perusahaan Australia di ruang pertemuan Cambridge, Hotel Shangri-La, Sydney, Selasa 4 Juli. Nilai investasinya, di IKN, capai $25 miliar yang sangat terbuka, baik di sektor pendidikan, kesehatan, energi, dan lainnya, ujar Jokowi seperti dikutip dari keterangan resmi. Jokowi menjelaskan bahwa saat ini pembangunan IKN dengan konsep kota pintar berbasis hutan dan alam mulai dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali memastikan bahwa Indonesia merupakan mitra terbaik untuk berinvestasi di kawasan Asia Tenggara. Selain di IKN, sejumlah sektor prioritas memiliki potensi tinggi bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Indonesia memiliki potensi tinggi sebagai tujuan investasi dengan kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga, ujarnya. Sektor prioritas pertama yakni dalam bidang hilirisasi industri. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki potensi besar untuk berintegrasi dalam mengembangkan industri baterai mobil listrik. Indonesia sudah targetkan untuk mulai produksi baterai EV tahun depan, serta produksi 1 juta mobil listrik dan 3,2 juta motor listrik di tahun 2035, terangnya.
Selain itu, Kepala Negara menyebut Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam sektor energi hijau. Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi besar sebanyak 434 gigawatt dalam bidang energi baru terbarukan dari angin, air, panas bumi, biofuel, dan surya. Saat ini, tengah dibangun 30.000 hektar Green Industrial Park, lanjutnya. Terakhir, pada sektor pendidikan dan kesehatan, Jokowi meyakini potensi investasi bagi para investor juga sangat tinggi. Jumlah penerimaan mahasiswa meningkat sekitar 20% setiap tahunnya. Hampir 2 juta orang Indonesia masih pergi berobat di luar negeri. Sebuah peluang besar bagi investasi di bidang ini, ujarnya. Dalam keterangan terpisah, Menteri Perindustrian dan Ilmu Pengetahuan Australia Ed Husic menyampaikan bahwa kerjasama Indonesia dan Australia masih dapat ditingkatkan. Kita dapat mengerjakan lebih banyak kerjasama untuk meningkatkan penguatan ekonomi bagi kedua negara, termasuk juga peningkatan hubungan people to people, ujar Ed Husic pada pertemuan tersebut. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pada September nanti, rombongan pengusaha Australia akan ke Indonesia. Ini peluang kita untuk melakukan kerjasama dan meningkatkan investasi Australia di Indonesia, ujar Arsjad. Swasta kapan macul di IKN? Ini kata konglomerat RI. Masih rendahnya realisasi investasi swasta di proyek Ibu Kota Negara, IKN, menjadi pertanyaan apakah betul proyek ini tidak begitu menarik bagi kalangan konglomerat tanah air. Menanggapi hal ini Direktur Eksekutif Lippo Group John Riyadi menilai bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang, sehingga harus betul-betul dipikirkan. Tetapi kata dia Lippo sendiri berminat untuk menggarap proyek besutan Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Pembangunan IKN berorientasi kepentingan jangka panjang. Saya pastikan Lippo Group akan berkontribusi dalam pembangunan IKN. Memang, ada banyak suara skeptis, tapi Lippo telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam program jangka panjang ini, kata John Riyadi dikutip Senin, 3 Juli 2023. Ia mengatakan, total anggaran untuk pemindahan ibu kota ke IKN adalah sebesar Rp466 triliun, yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp89,4 triliun, Rp253,4 triliun dari kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, dan swasta sebesar Rp123,2 triliun. Dikatakan dia, Lippo Group siap membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan di IKN. Alumnus Ilmu Politik dan Ekonomi, pada Georgetown University, Amerika Serikat, AS, menyatakan bahwa keputusan itu ditempuh Lippo Group menyusul konsistensi pemerintahan Presiden Jokowi dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait momentum untuk mengeksekusi pembangunan IKN. Dikatakan, mega proyek pembangunan IKN membutuhkan anggaran besar, namun kinerja perekonomian nasional sangat baik. John mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, produk domestik bruto, PDB, per kapita secara nasional tumbuh sebesar 4.783 AS dolar, inflasi per Mei 2023 terjaga di angka 4%, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB juga stabil di kisaran 30,1% pada triwulan 2023. Pekerjaan IKN sudah dimulai. Ini pertanda baik. Apalagi pemerintah sedang membangun hunian aparatur sipil negara dan Hankam. Kita bisa saksikan, ada 47 tower rumah susun yang dipersiapkan Kementerian PUPR, jelas John. Berdasarkan data Kementerian PUPR, kata John, realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur IKN adalah sebesar Rp24,16 triliun sejak 2020 hingga Maret 2023. Dan, sebanyak 76 paket pekerjaan infrastruktur yang disiapkan pemerintah senilai Rp62,7 triliun untuk periode 2020 hingga 2024. Apa yang dikhawatirkan? Pemerintah juga menjamin kelanjutan proyek IKN.
Bapak Presiden telah menekan peraturan pemerintah nomor Juni 2023 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran yang berlaku sejak Februari 2023. Mari kita dukung langkah strategis pemerintah, tutup John.